Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita membahas kristalisasi kitab Yeremia dan ratapan tentang janji, nubuat, sisa, dan pemulihan. Saudara-saudari, Allah memilih bangsa Israel dan menjadikan mereka umatnya sebagai lambang gereja. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah adalah lambang kolektif terbesar dari gereja. Dalam lambang ini kita bisa melihat bahwa gereja dipilih dan ditebus oleh Allah. Kemudian mereka menikmati Kristus dan Roh itu sebagai suplai hayat. Membangun tempat kediaman Allah. Mewarisi Kristus sebagai bagiannya. Kemudian merosot dan ditawan dan kemudian dipulihkan dan menantikan kedatangan Tuhan. Yehova berjanji untuk memulihkan Israel dari penawanan dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Yeremia berkata, "Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan." Demikianlah firman Tuhan. "Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Yeremia pasal 29 ayat 14. "Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria." Yeremia 31 ayat 4. "Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana." Yeremia 31 ayat 12. Kemudian di dalam Yeremia 25 ayat 11 dikatakan, Yeremia bernubuat bahwa penawanan Israel di Babylon adalah selama 70 tahun. Perkataan mengenai 70 tahun adalah satu perkara penghiburan bagi Yeremia yang meyakinkan dia bahwa situasi yang kasihan dari negaranya dan bangsanya dan bait dan kota itu hanya akan berlangsung selama 70 tahun. Sama seperti Allah menyerahkan umat itu ke penawanan, maka dia juga yang akan membawa mereka kembali, bukan sebagai tawanan tetapi sebagai pejuang yang menang. Karena Daniel memahami nubuat dalam Yeremia mengenai 70 tahun penawanan Israel, ia mengarahkan mukanya kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sebagai sekerja Allah di bumi. Daniel memahami kehendak Allah dari kitab suci dan dia berdoa bagi kehendak Allah menurut kitab suci. Daniel tahu bahwa maksud Allah adalah untuk membawa bangsa Israel kembali ke negeri Israel bagi pembangunan kembali Yerusalem, dan karenanya ia berdoa untuk ini. Kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem adalah penggenapan Allah akan doa Daniel. Jadi doa Daniel adalah doa yang bekerja sama dengan Allah, yang membuka jalan bagi pekerjaan Allah, menyebabkan Allah bekerja dan membiarkan Allah bekerja. Dan setelah 70 tahun penawanan di Babylon, Allah memerintahkan umatnya untuk kembali ke negeri kudus, ke Yerusalem. Mayoritas dari umat itu tinggal di Asyur, Mesir, dan Babylon. Tetapi sejumlah sisa umat itu kembali ke negeri kudus. Tuhan Yesus dilahirkan dari sisa tawanan yang kembali ini. Tanpa kembalinya sisa umat ini ke negeri kudus, maka mustahil bagi Tuhan untuk datang pada kali pertama. Sama halnya kedatangan Kristus kali kedua, itu bergantung pada kembalinya sisa kaum beriman perjanjian barunya dari penawanan mereka dalam Babel agamawi, yaitu kekristenan yang merosot hari ini, seperti yang tercantum di dalam Wahyu pasal 17. Kembali ke tumpuan keesahan yang tepat bagi pemulihan pembangunan gereja rumah rohani Allah. 1 Timotius 3 ayat 15. Nabi Yeremia bernubuat mengenai janji Yehova untuk memulihkan Israel. Yehova berkata
bahwa dia akan mengumpulkan sisa kawanan dombanya dari negeri kemana dia telah mengusir mereka, dan akan membawa mereka kembali ke padang rumput mereka. Dia juga berkata bahwa mereka akan berbuah dan akan berkembang biak. Kata memulihkan berarti mendapatkan kembali sesuatu yang telah terhilang, atau mengembalikan sesuatu kepada kondisinya yang normal. Pemulihan berarti restorasi atau kembali kepada kondisi yang normal setelah kerusakan atau kerugian yang terjadi. Saudara-saudari, semua orang beriman adalah bagian dari Kristus dan anggota-anggota Kristus. Semua bagian ini disatukan adalah pertambahan Kristus. Maka langkah pertama dari perbesaran Kristus adalah gereja sebagai rumah itu. Dan langkah kedua dari perbesaran ini adalah gereja bukan sebagai rumah tetapi sebagai kota. Pembangunan rumah dan kota adalah pusat tujuan kekal Allah. Bangunan ini sebenarnya adalah perbauran Allah dan manusia. Karena itu, gereja adalah perbauran keilahian dengan keinsanian. Ketika perbauran ini diperbesar dan rampung sampai tingkat yang penuh, maka itulah kota. Pada kedatangan Kristus kali kedua, jika tidak ada pemulihan kehidupan gereja, yaitu tidak ada kembalinya umat Allah dari Babylon besar agamawi di dalam rupa kekristenan hari ini kepada kehidupan gereja yang normal, maka tidak ada jalan bagi Kristus untuk melaksanakan kedatangannya kali kedua. Inilah sebabnya Tuhan pada akhir zaman ini Dia bekerja untuk mendapatkan satu pemulihannya. Kiranya Tuhan membawa kita semua dipulihkan dan mengalami pemulihan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.